Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ini bersama saya Andromeda. Seperti biasa, saya membahas lagi masalah psikosomatis. Tetap mungkin dari beberapa kawan-kawan semua belum mengetahui ciri khas dari penderita psikosomatis ini. Di sini saya mau berbagi lagi ciri dari penderita psikosomatis. Nah, psikosomatis ini dominan ya, kita itu merasakan kecemasan. Nah, kecemasan kita ini bukan suatu bukan tidak beralasan, karena kondisi apa yang kita rasakan ini dengan kondisi tubuh seperti ini tentu akan membuat kita terasa cemas, sehingga dominan cemas itu akan sering muncul. Meskipun setelah kita melakukan pemeriksaan baik itu jantung, lambung, paru dan sebagainya, tetapi kita masih saja mengalami kecemasan yang berlebih. Apalagi kalau kita sudah memeriksa lambung dan hasilnya tidak ada luka, tidak ada apa-apa sama sekali, berarti itu murni dari kita mengalami dispepsia fungsional, yang dimana hal ini gejala lambung yang kita rasakan dan psikosomatis lambung yang kita rasakan itu murni dari karena pikiran kita yang hancur, pikiran kita yang tidak bagaimana ya, mesti harus ibarat komputer itu pikiran kita harus diinstal ulang. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari penderita psikosomatis. Di antaranya yang pertama adalah keluhan sering berkaitan dengan jantung, lambung, paru, dan otot. Nah, dimana ciri khasnya ini menyerupai, lebih berkaitan dari organ-organ jantung, misalkan debar seperti yang kita alami semua ya, jantung seperti debar, dada menyusut, kemudian paru, sesak napas, kemudian otot pegal-pegal, kemudian lambung. Setelah kita melakukan pemeriksaan ke semuanya itu, tetapi ternyata dokter dengan hasilnya menyatakan kita normal, tetapi kita masih saja mengalami kecemasan. Nah, kecemasan itu karena kita kita memikirkan kondisi tubuh kita, walaupun kita sudah memeriksakan ke dokter ya. Nah, tetapi malah pikiran kita malah merespon dengan lain, karena dokter mengatakan tidak apa-apa, tapi apa yang kita rasakan itu lebih terkait dengan penyakit yang lebih mematikan, sehingga kita sering bolak-balik ke dokter untuk memeriksakan diri, tapi ternyata hasilnya juga sama. Nah, itulah tadi saya mengatakan kenapa psikosomatis ini kita ini lebih dominan merasakan kecemasan. Nah, karena itu tadi kita sangat khawatir dengan kondisi tubuh kita, dengan apa yang kita alami. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu keluhan yang sering berpindah-pindah. Misalkan kita kadang merasakan sakit punggung, leher tegang, kadang juga besoknya lagi tangan kram, tegang, kaki, pinggang, punggung. Nah, pasti itu sering kalian rasakan. Makanya kawan-kawan juga ini semua sering bertanya, kok kita yang mengalami asam lambung ini sering mengalami otot-otot yang kaku ya. Nah, itulah tadi, itu adalah karena dari gejala psikosomatis itu tadi. Nah, itu juga yang sering berpindah-pindah. Kadang hari ini kita merasakan sakit lambung, besok kita rasakan sesak napas, malamnya kita rasakan dada berdebar, besoknya lagi kita merasakan otot. Jadi memang ciri khas dari psikosomatis ini gejalanya sering berpindah-pindah, entah itu dari lambung pindah ke dada, pindah ke punggung, pindah kemana. Jadi memang ciri khasnya ini betul-betul membuat kita merasa kondisi tubuh kita ini tidak baik-baik saja. Tetapi setelah kita melakukan pemeriksaan,
ternyata normal. Nah, ini kadang kita mau membuat diri kita bingung ya. Nah, ini sebenarnya penyakit apa. Jadi itulah kalian perlu memahami bahwa psikosomatis ini memang terkait dengan beberapa organ, sehingga kita berpikiran hal-hal yang aneh, hal-hal yang bisa membahayakan bagi diri kita, sehingga menimbulkan rasa cemas yang lebih dominan. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu penderita ini sering bertanya, ya kan? Pasti kalian sering mengalaminya, sering bertanya walaupun kalian sudah dari ke dokter dan dokter menyatakan kalian tidak apa-apa, dari endoskopi, dari ronsen, dari EKG dan lain-lain itu hasilnya normal, tetapi kalian itu tetap masih saja bertanya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kekhawatiran kalian kepada tubuh kalian, karena tentu yang merasakan sendiri sensasi itu adalah diri kalian sendiri, sehingga kalian itu lebih khawatir dengan kondisi dari apa yang kalian rasakan. Jadi meskipun kalian ke dokter dan mengetahui hasilnya normal, karena kecemasan kalian tadi itu yang lebih dominan, tentu akan balik lagi memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya normal lagi, balik lagi ke rumah. Karena sering googling lagi, karena merasakan satu hal yang aneh pada tubuh, akhirnya mencari di Google ya, akibat penyebab penyakit pinggang, akhirnya mikirnya ginjal, ya kan. Jadi kalian itu, kondisi kita itu sering mengaitkan suatu gejala-gejala dengan penyakit-penyakit tertentu, padahal itu nggak ada sama sekali. Ini tuh betul-betul dari psikosomatis atau dari pikiran kita yang menyebabkan tubuh kita merasakan sakit. Jadi apabila kalian sering ke dokter karena ketidakyakinan kalian dan sering bertanya-tanya lama kelamaan dokter itu akan menyarankan kalian ke psikiater atau psikolog, karena dari hasil pemeriksaan dokter kalian itu nggak apa-apa, lambung kalian tidak apa-apa, badan kalian tidak apa-apa, jantung kalian tidak apa-apa, paru-paru kalian tidak apa-apa, tapi kalian tidak percaya dan sering bolak-balik melakukan pemeriksaan. Akhirnya nanti dokter akan menyarankan atau merujuk kalian ke psikiater. Nah, karena itu betul-betul sudah berhubungan langsung dengan mindset kalian, pikiran kalian, karena dari hasil pemeriksaan itu hasilnya normal-normal saja. Nah, jadi itulah tadi ciri khas dari beberapa penderita psikosomatis ya. Jadi ada 3 tadi itu yang saya kemukakan. Yang pertama tadi itu dominan pada kecemasan. Kedua, keluhan pada organ-organ tertentu seperti jantung, paru, otot, dan lambung. Kemudian sering sensasinya itu sering berpindah-pindah ya. Kemudian yang keempat tadi itu kalian sering bertanya, sehingga tidak ada rasa kepercayaan pada dokter, pada yang lain, sehingga membuat kalian itu lebih depresi lagi, lebih drop lagi, karena apa yang kalian rasakan itu seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang dokter katakan. Akhirnya balik lagi ke dokter yang lain, memeriksakan diri dengan hasil yang sama, kemudian balik lagi ke dokter yang lain lagi karena belum puas, tetapi hasilnya sama juga ya, kalian normal dan tidak apa-apa. Akhirnya karena seperti itu, dokter itu bisa saja memberikan kalian rujukan ke psikiater. Nah, kalau sudah seperti itu, mestinya kalian harus lebih sadar diri, lebih menyadari diri, lebih berdamai dengan diri sendiri, bahwa apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan ini sekarang adalah sudah bagian dari kehidupan kita semua dalam sehari-hari. Jadi kalau bukan dari diri kalian untuk mengubah apa yang kalian alami, apa yang kita jalani ini, kalian gak akan bisa mengalami hari-hari seperti biasanya kalau tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang harus kita lalui sekarang. Jadi intinya kalian masa bodoh saja, nggak usah seperti yang bagaimana. Kalau kalian sudah memeriksakan diri, ya udah itu aja. Kalau normal ya normal aja, karena seperti yang saya bilang, cara berobat yang baik dan benar itu yaitu dengan mengunjungi ahlinya, yaitu dokter. Nah, kalau dokternya sudah mengatakan kalian tidak apa-apa, ya tanamkan dalam-dalam kepada pikiran kalian, mindset kalian, hati kalian, bahwa kalian tidak apa-apa meskipun kalian masih mengalami sensasi-sensasi tersebut.
Nah, itulah tadi beberapa ciri khas dari penderita psikosomatis yang saya ketahui, yang saya alami seperti dulu, sama seperti kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalau memang ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru, dan membuat saya lebih bersemangat lagi ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.